Sahabat hikmah di balik kisah. Seorang pria datang ke minimarket di kawasan Solehar, Kabupaten Tangerang, Banten dan mencuri minyak goreng. Ia menyembunyikan minyak curiannya di dalam tas. Aksi nekatnya ini ketahuan karyawan minimarket. Pelaku yang berinisial IR ini pun kabur dan meninggalkan tas yang berisi 4 kemasan minyak goreng yang dicurinya. Namun tak lama kemudian pelaku kembali lagi ke minimarket lantaran telepon seluler miliknya ketinggalan di dalam tas yang berisi minyak goreng tersebut. Meski sempat dibawa ke Polsek Coseka, kedua belah pihak memilih jalur kekeluargaan, sehingga polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Baik Pak Ustadz, Ya. Nah, ini kalau ngelihat video tadi nih Pak Ustadz, ini maling galau nih Pak Ustadz. Dia udah nyolong minyak goreng, kabur, baru inget nih, HP-nya ketinggalan tuh Pak Ustadz. Nah, apakah ini bentuk peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini maling mainnya kurang jauh kayaknya. Kurang jauh. Iya, handphone bisa ketinggalan ya. Itu dia, amatir nih Pak Ustadz. Jadi memang banyak banget perintah dari Allah yang kita abaikan, kita nggak sadar, dan pada akhirnya kita baru sadar di saat lagi ada musibah, Iya. di saat sakit gitu ya. Contoh misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini kan sebenarnya yang perlu sholat tuh kita, bukan Allah. Karena dengan sholat itu kita menceritakan semua masalah kita kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Saking wajibnya sholat ini sampai Allah bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu harusnya akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Nah, kan saya, mungkin abang ya, kita semua masih sering mengabaikan sholat. Iya. Padahal kita lupa. Kalau ternyata hal pertama, perkara pertama, paling pertama yang akan ditanya oleh Allah ketika masuk ke alam kubur itu bagaimana sholat kita, bukan yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Seorang hamba akan ditanya pertama kali perkaranya perkara sholat tadi. Kan kita masih sering mengabaikan nih. Iya. Kenapa kok orang masih sering mengabaikan? Karena dia belum merasa bahwa dirinya perlu Allah. Ada tahu, ada kenal, ada akrab sama Allah. Orang tahu belum tentu kenal, orang kenal belum tentu akrab. Tapi orang akrab sudah pasti kenal dan tahu. Kita cuma tahu Allah lewat tulisan Allah, sering dengar nama Allah, tapi belum kenal. Untuk kenal sama Allah pintunya ya sholat tadi. Bagaimana supaya lebih akrab sama Allah? Ada sholat-sholat sunnah yang lainnya, Bang. Maka hati-hati, kita ini sering mengabaikan satu perintah dan kita lupa bahwa Allah punya banyak hikmah di balik perintah itu. Jadi gini, sahabat hikmah semuanya, apa yang sudah Allah perintahkan pasti ada hikmah di balik itu. Apa yang Allah larang juga pasti ada di balik itu semua. Hikmah. Nah, makanya mulai dari sekarang nih, apa yang kita pelajari dari kecil, dari SD, perintah sholat, puasa, zakat, itu hal-hal yang sebenarnya kita belajar untuk tidak mengabaikan lah. Iya. Karena suatu saat ketika kita mengabaikan Allah, bagaimana ketika Allah mengabaikan kita? Padahal Allah nggak pernah mengabaikan kita. Allah itu ngurus kita loh, Bang. Bagaimana Allah mengurus kita? Hebat. Air mata kenapa asin kan? Karena dengan air mata asin, kalau kita kelilipan banyak bakteri tidur dikeluarin tuh lewat air mata asin. Ya. Dan itu cara Allah mengeluarkan kotoran. Kenapa air liur dibikin tawar? Karena ketika masuk gula terasa manisnya. Ketika masuk kopi terasa pahitnya. Sengaja tawar. Kebayang nggak kalau air liur itu pedas, Bang? Makan teh jadi teh pedas misalnya gitu kan. Orang susah udah nggak pedas semua kan. Tapi dibikin tawar loh, dahsyat. Itu cara Allah mengurus kita. Sekarang kita mengabaikan Allah. Allah nggak pernah mengabaikan kita. Diabaikan oleh Allah itu sebagai bentuk ujian. Sakit, musibah, bangkrut, kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga Pak Ustadz. Apakah memang peringatan-peringatan itu ada tahapan-tahapannya? Ya kayak tadi misalkan dia udah maling gitu ya, terus ketinggalan, ketangkap warga kan? Iya, iya. Ya sebenarnya orang yang peka dengan peringatan Allah itu dia langsung sensitif ya. Ada namanya titik balik. Dia harus langsung balik kepada Allah. Sama saya punya anak 3. Udah saya bilangin semua, jangan ada yang makan es ntar batuk pilek. Ada yang nyolong-nyolong tuh makan es. Ada yang satu orang baru saya angkat tangan aja dia udah nggak berani. Oh, abinya marah gitu kan. Yang kedua,
Ada yang saya harus ngomong dulu, angkat suara. Dek, awas, tar batuk. Baru dia sadar. Kalau cuma begini, dia bilang, Abi kampanye. Enggak, bukan. Ini lagi ngingetin gitu kan. Tapi nggak peka. Ada yang ketiga harus saya samperin dulu. Saya ambil esnya baru dia sadar. Jadi orang itu beda-beda karakternya ketika diperingatan oleh Allah. Ada yang baru hilang motornya, udah tobat. Yeah. Ada yang harus hilang ibunya, nauzubillah ya. Yeah. Baru dia tobat. Bahkan ada yang harus hilang hartanya, baru dia tobat. Nah, yang pasti beruntung sebelum yang hilang nyawa kita. Kalau sudah yang hilang itu nyawa, kita nggak bisa balik hidup, kita tidak bisa memperbaiki hidup ini. Nah, bagaimana jika kita udah tahu sering diperingatin segala macam, terus ya tadi Pak Ustadz kita cuek aja lah, kita abai aja lah. Ya, kerugian ya ada di kita. Itu segala apa yang Allah perintahkan pasti Allah punya hadiah untuk kita. Tapi ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada musibah di balik itu semua. Makanya harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Hati-hatinya ketika kita mengabaikan apa yang Allah perintahkan, pada suatu hari dan pada suatu saat nanti kita akan baru sadar bahwa ternyata bisa jadi saya nggak bersedekah, padahal sedekah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau ada satu orang meninggal, andai saja dihidupkan sama Allah, semenit saja, sedetik saja, apa yang akan kau lakukan, kata Allah? Hamba yang dibangkitkan itu akan bilang, saya akan bersedekah. Kesempatan sekali dia manfaatkan untuk bersedekah, berbuat baik. Mumpung masih hidup, mumpung masih nafas, yuk sama-sama deh. Semua perintahnya pelan-pelan kita benahin, kita perbaikin. Sholat kita, sedekah kita, ada rezeki niat umroh, haji, yang jomblo cepet-cepet nikah. Ya, karena itu juga bagian dari ibadah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Ya, segala macam bentuk peringatan yang datangnya dari Allah, semoga kita bisa menjalankannya dan juga bisa memperbaikinya agar kehidupan kita kelak lebih baik dari sebelumnya. Selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Adam Suranagara bersama Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.